Pak Din, sekarang ini kalau kita dengar khilafah bukan hal yang baru memang, tapi kemudian beberapa waktu belakangan terakhir ini mencuat hebat. Apa yang terjadi, Pak Din? Iya, saya kira bertumpu pada ketakpahaman baik dari pihak insider, pendukung khilafah itu sendiri, maupun pihak outsider, Bapak orang menilai luar. bahwa ketika memunculkan isu khilafah, maka itu adalah ketidakpahaman. Kenapa? Ada kekeliruan pemahaman. Kalau tidak bisa disebut gagal paham. Gagal paham. Yang mana gagal paham dan kenapa, Mungkin Pak? kalau pandangan atau pemahaman saya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, pertama khilafah itu adalah ajaran Islam yang mulia. Disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Hadith, tentu dalam konteks tertentu gitu ya. Pertama khilafah yaitu manusia sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di muka bumi. Itu wakil Tuhan di muka bumi untuk membangun bumi ini. Khilafah sebagai ajaran Islam adalah manusia sebagai pemimpin di muka bumi, bukan jin dan malaikat. Bukan pemimpin, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan Ya, untuk membangun bumi. untuk membangun bumi. Dan Iya. pada waktu itu padanannya adalah jin dan malaikat. Ya, makhluk-makhluk Allah yang lain, Oke. jin, Bukan malaikat. kemudian secara politik membangun negara, Nah, kemudian ketika menjadikan satu dan dijadikan- menjadikan negara Islam. Misalnya Iya, seperti itu. Bukan ketika seperti itu. dipersepsikan sebagai lembaga politik ada perbedaan pendapat. Maka khilafiyah. Kemudian poin saya yang ketiga waktu itu di Istora, ramai sekali, bahwa pembentukan khilafah di Indonesia tercinta ini haruslah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bagaimana bayangannya, Pak? Bayangannya makna khilafah itu apa? Secara esensial. Menerapkan hukum Islam. Mereka mengatakan seperti itu ajaran hukum kebersamaan. Islam. Kebersamaan. Iya, kebersamaan sebenarnya kebersamaan kemanusiaan karena manusia sebagai khalifatullah fil ard, wakil Tuhan yang kemudian sesama muslim kebersamaan untuk melakukan pembangunan di muka bumi, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Dan oleh karena itu dalam konteks ini ya kita sudah punya Majelis Ulama Indonesia. Dan itu sudah cukup. Bisa dianggap sebagai khilafah ya, umat Islam di Indonesia.